Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Fajar Gemilang, dan kali ini saya akan mencoba untuk menganalisis landasan filosofis dan juga teoritis kurikulum Merdeka, khususnya pada mata pelajaran sejarah. Analisis ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dari pendidikan nasional diterapkan oleh guru-guru yang ada di Indonesia. Nanti pada akhir pembahasan, saya akan mencoba untuk bisa menganalisis satu dokumen dari seorang guru muda, yaitu terkait dengan modul ajar yang ia buatnya. Terkait dengan implementasi dari pendidikan yang ada di Indonesia, tentunya tidak akan lepas dari sistem pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2023, dinyatakan bahwa pendidikan nasional ini harus didasarkan atas Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa pendidikan yang ada di Indonesia harus didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan juga harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam hal strategi perencanaan, implementasi, sampai ke evaluasi, setidaknya harus memiliki dasar dari kedua hal tersebut. Adapun ketika saya mencoba untuk menganalisis landasan filosofis dari pendidikan nasional, setidaknya Indonesia memiliki satu aliran yang menjadi ciri khas, yaitu aliran filosofi perennialisme. Perennialisme ini adalah aliran filosofi yang bertujuan untuk bisa melestarikan dan juga mengembangkan budaya-budaya Indonesia, khususnya adalah menjadikan siswa-siswinya ini sadar terkait dengan keberagaman yang mereka miliki. Dan tentu aliran ini juga mengedepankan siswa-siswinya agar bisa kemudian berkembang sesuai dengan potensinya. Aliran ini kemudian disokong dengan dua pilar utama, yaitu filosofi pendidikan yang sifatnya lokal dan juga filosofi pendidikan yang sifatnya asing. Filosofi pendidikan yang sifatnya lokal yaitu bagaimana pendidikan kemudian berfokus kepada kebinekaan dan juga multikulturalisme yang ada dalam diri masyarakat. Sedangkan landasan filosofis asing yaitu bagaimana pendidikan Indonesia setidaknya dapat diakui kualitasnya oleh negara-negara lain. Tujuan dari pendidikan nasional tadi seharusnya dapat diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan-kebijakan kependidikannya. Salah satunya yaitu pemberdayaan ataupun pemberlakuan dari kurikulum. Pada saat ini, Indonesia tengah menerapkan satu kurikulum yang bernama Kurikulum Merdeka ataupun Kurikulum Nasional. Nah, kurikulum merdeka atau kurikulum nasional ini seharusnya memiliki nilai-nilai Pancasilais dan juga nilai-nilai yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945. Dan ketika saya meneliti terkait dengan dasar dari kurikulum merdeka ini, tampak menurut Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, pandangan filosofi pendidikan dalam rangka mengembangkan kurikulum merdeka ini didasarkan atas kerangka pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Setidaknya 5 sila yang ada dalam Pancasila kemudian diterapkan dalam kurikulum merdeka yang menjadi dasar implementasi kegiatan pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Adapun praktik dari landasan filosofis kurikulum merdeka yang berdasarkan Pancasila ini setidaknya memiliki 5 hal paling utama sesuai dengan silanya. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bagaimana pendidikan bisa memperkuat nilai-nilai keimanan manusia dan juga bagaimana pendidikan bisa memaknai kewajiban sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa untuk bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya. Lalu yang kedua yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu bagaimana pendidikan bisa memberikan perlakuan dan penghargaan terhadap siswa sebagaimana layaknya seorang manusia. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yaitu bagaimana pendidikan bisa menjadikan peserta didiknya bersatu dan juga meminimalisir sikap diskriminatif ataupun disintegrasi bangsa. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu bagaimana pendidikan dapat menjadikan setiap orangnya ini lebih kritis, lebih demokratis, lebih aktif dalam memberikan solusi pada setiap masalah yang sedang terjadi di Indonesia. Sedangkan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu bagaimana pendidikan mampu memberikan keadilan sosial bagi lingkungan yang ditempatinya, termasuk adil dan tidak memandang pangkat dan juga derajat dari setiap siswa-siswinya.
Kelima hal tadi kemudian harusnya dapat diimplementasikan dengan baik di kurikulum Merdeka ini. Adapun landasan filosofis dari pendidikan sejarah sesuai dengan kurikulum Merdeka atas keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi nomor 32 garis miring H garis miring KR dan juga garis miring 2024 menyatakan bahwa pendidikan sejarah ini setidaknya harus didasarkan atas beberapa pandangan. Setelah saya teliti, pandangan ini terdiri dari beberapa aliran filsafat. Yang pertama adalah aliran perennialisme, yang kedua esensialisme, dan yang ketiga adalah konstruktivisme. Perennialisme yaitu terkait dengan bagaimana cara kita bisa melestarikan dan juga memberdayakan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua esensialisme yaitu bagaimana pendidikan sejarah bisa bermanfaat bagi siswa-siswinya. Dan yang terakhir adalah konstruktivisme yaitu bagaimana pendidikan sejarah bisa merekonstruk pemahaman siswa dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu lagi. Nah, landasan filosofis dari kurikulum Merdeka dan juga landasan filosofis dari pendidikan sejarah kemudian disatupadankan dan juga diintegrasikan menjadi sebuah indikator yang memang dapat dipergunakan untuk bisa menganalisis sejauh mana kegiatan pembelajaran yang ada dalam satuan pendidikan dilaksanakan. Dan memang tujuan akhirnya yaitu untuk bisa mencapai tujuan dari pendidikan nasional tadi. Berikut adalah indikator analisis yang dapat Bapak Ibu pergunakan untuk bisa memahami sejauh mana kurikulum dapat diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya akan mencoba untuk menganalisis sejauh mana tujuan dari kurikulum maupun tujuan dari pendidikan sejarah yang bermuara pada pendidikan nasional ini dilaksanakan oleh tenaga kependidikan. Saya ada satu contoh dari guru muda yaitu Bapak Muhammad Hairul Fahru Rizal. Beliau ini adalah seorang guru sejarah di salah satu SMA negeri di Bogor yang mana beliau ini mengajar kelas 11. Dan tentu, untuk implementasi dari landasan filosofis pembelajaran sejarah ini diperkhususkan bagi siswa-siswi kelas 11 dan juga kelas 12. Kelas 10 ada pembelajaran sejarah tapi masih terintegrasi dengan pembelajaran sosial lainnya dan masuk ke dalam pembelajaran IPS dan ke dalam fase yang berbeda. Adapun identitas dari modul ini yaitu Bapak Hairul mengajar di kelas 11 dengan modul yang diberikan terkait dengan imperialisme dan juga kolonialisme dengan jumlah peserta 36 siswa dengan metode ceramah plus dan alokasi waktunya 4 pertemuan. Di sini untuk jumlah peserta 36 siswa ini cukup besar, dalam artian ini adalah masuk ke dalam kelas besar. Tapi yang menjadi kritik di sini adalah metode yang digunakan oleh Bapak Hairul, yaitu ceramah plus. Ketika saya teliti baik dari jurnal ilmiah, artikel ilmiah, maupun jurnal-jurnal yang sifatnya populer yang ada di internet, itu tuh belum ada satu pembahasan terkait dengan ceramah plus. Dan di sini kemudian diklarifikasi oleh beliau bahwa ceramah plus ini adalah suatu kebaruan dari teknik ceramah yang memang biasanya dilakukan oleh beliau. Jadi lebih interaktif dan juga lebih bisa berfokus kepada siswa-siswinya. Dan tentu ini menjadi kritik karena metode ceramah plus ini tidak dapat kita ketahui dari manapun kecuali sumbernya dari Bapak Hairul ini. Alhasil nanti mungkin guru-gurunya ini yang mendapatkan modul yang sama akan memiliki interpretasi yang berbeda terkait dengan ceramah plus. Angka baiknya nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian memiliki metode yang unik gitu, setidaknya dapat didefinisikan dulu dalam modul ajarnya. Misalkan ceramah plus ini seperti apa gitu, akan lebih mudah lagi untuk bisa diimplementasikan oleh guru-guru lainnya. Pada bagian pertama, sesuai dengan indikator yang telah dirumuskan, yaitu terkait dengan pendidikan berbasis Pancasila dan juga landasan dari pendidikan sejarah, kita akan mulai menganalisis konten dari modul ajar yang dibuat oleh Bapak Hairul ini dengan fokus yang paling pertama yaitu landasan pendidikan berbasis Pancasila dalam modul ajar. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dengan indikator memperkuat nilai keimanan bagi peserta didik dan juga memaknai kewajiban sebagai makhluk Tuhan menuntut ilmu yang bertujuan menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia. Tampak dalam modul yang telah disediakan oleh Bapak Hairul ini, beliau telah melaksanakan indikator yang sifatnya berketuhanan. Yang pertama adalah
berdoa bersama-sama dipimpin oleh salah satu peserta didik, dan juga pada bagian refleksi yaitu guru harus selalu memberi semangat kepada peserta didik untuk selalu semangat belajar sejarah. Itu sudah masuk ke dalam indikator terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu indikator yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan dua indikator yaitu Bapak Hairul seharusnya dapat memberikan perlakuan dan juga penghargaan terhadap hak sebagaimana layaknya manusia, dan juga menjadikan manusia beradab dan memperlakukan sesama tanpa pandang bulu. Di sini ada salah satu kegiatan yang memang menjadi ciri dari kemanusiaan yang adil dan beradab pada kegiatan inti, yang mana Bapak Hairul ini memberikan arahan mengenai hikmah pembelajaran yang dapat diambil dari materi mengenai VOC. Tentu ini masuk ke dalam indikator kedua, yaitu bagaimana Bapak Hairul dapat memperlakukan orang-orang Indonesia pada zaman dahulu sebagaimana layaknya manusia. Yang ketiga adalah indikator persatuan Indonesia, yaitu bagaimana Bapak Hairul dapat menjadikan peserta didiknya bersatu dan juga meminimalisir sikap diskriminatif terhadap pembedaan. Dalam hal ini, saya memberikan satu catatan bahwa Bapak Hairul ini tidak secara eksplisit mengemukakan peserta didik belajar dari lingkungan sosialnya secara mandiri. Dalam artian tidak diperlihatkan oleh Bapak Hairul, dan tentu ini menjadi salah satu nilai tambah untuk Bapak Hairul, khususnya untuk persatuan dalam kelasnya dulu. Ini dapat terlihat dari kegiatan inti yang beliau lakukan, yaitu terkait dengan belajar pada kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk sebelumnya. Kegiatan ini tentu masuk ke dalam sikap yang toleran, dalam artian siswa-siswi ini belajar berkelompok tanpa adanya perbedaan. Dalam artian di sini Bapak Hairul tidak memandang bulu baik dia adalah suku apapun, baik dia agama apapun, yang jelas siswa ini diminta untuk belajar pada kelompoknya masing-masing. Gitu. Jadi tidak ada unsur diskriminatif dalam kegiatan ini. Lalu yang selanjutnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yaitu bagaimana Bapak Hairul dapat menjadikan setiap siswanya ini lebih demokratis, aktif, kritis dalam memberikan solusi pada setiap masalah yang sedang terjadi di Indonesia. Tentunya dalam pembelajaran sejarah ini agak sedikit bisa diproses lagi, karena kita harus mengacu kepada peristiwa-peristiwa yang terdahulu untuk bisa kemudian dapat dijadikan acuan terhadap permasalahan yang tengah terjadi saat ini. Ini dapat diketahui dari kegiatan inti yang Bapak Hairul lakukan, yaitu pembukaan sesi diskusi bebas sebagai penguatan akan materi. Dalam artian siswa-siswi di sini kemudian memberikan pandangan mereka terkait dengan imperialisme dan juga kolonialisme yang pernah terjadi di Indonesia. Tentu ini akan mendorong rasa partisipatif siswa dan juga menimbulkan sikap kritis dalam menganalisis setiap kejadian yang telah terjadi, terkhususnya adalah kolonialisme dan juga imperialisme pada masa penjajahan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu bagaimana Bapak Hairul mampu memberikan keadilan sosial bagi lingkungan yang ditempatinya, termasuk adil dan juga tidak memandang pangkat juga derajatnya. Dalam hal ini, dalam kegiatan pembelajaran, Bapak Hairul berdiskusi dengan siswa masing-masing kelompok. Tentu ini masuk ke dalam implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena posisi dari Bapak Hairul sebagai seorang guru ini lebih kepada fasilitator, yaitu bagaimana beliau bisa memfasilitasi proses berpikir dan juga proses pembelajaran siswa tanpa menganggap dirinya adalah guru dan siswa adalah seorang pembelajar gitu. Dalam artian tidak ada gap antara Bapak Hairul dan siswa-siswinya. Tentu ini masuk ke dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun landasan filosofis pendidikan sejarah sesuai dengan kurikulum Merdeka dalam modul ajarnya Bapak Hairul ini tampak telah menanamkan kesadaran sejarah mengenai keindonesiaan, lalu melatih siswa berpikir kritis, belajar merasakan, berempati, merefleksi, dan juga berkarya. Dan Bapak Hairul juga telah membuat siswa menjadi arif dan bijaksana dalam bertindak dan juga mengambil keputusan. Dapat dilihat, yang pertama, menanamkan kesadaran sejarah mengenai keindonesiaan terkait dengan pembelajaran di mana Bapak Hairul memberikan pertanyaan pemantik terhadap siswa, yaitu terkait dengan rempah-rempah. Rempah apa yang dicari oleh bangsa barat di Indonesia? Apa itu jalur rempah dan apa itu jalur sutra? Dalam hal ini, fokus ke dalam apa sih yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia. Tentu ini salah satu cara Bapak Hairul bisa menanamkan kesadaran sejarah mengenai keindonesiaan. Dalam konteks ini adalah rempah-rempah. Yang kedua adalah melatih siswa berpikir kritis.
belajar merasakan, berempati, dan juga merefleksi. Di sini ada salah satu contohnya, yaitu setiap kelompok mengemukakan hasil temuannya di hadapan semua peserta didik lainnya. Di sini siswa diharapkan untuk bisa merefleksi dan juga berpikir kritis terkait dengan materi yang telah ia pelajari. Yang ketiga, membuat siswa menjadi arif dan juga bijaksana dalam bertindak dan mengambil keputusan, yaitu Bapak Hairul memberikan arahan mengenai hikmah dan juga pembelajaran yang dapat diambil dari materi mengenai VOC. Tentunya hikmah pembelajaran ini tentu membuat siswa menjadi lebih reflektif. Apakah ini menjadi lebih arif ataupun lebih bijaksana, tentu sesuai dengan pandangan dari Bapak Hairul tersendiri. Tentu dapat diketahui dari modul ajar yang telah dibuat oleh Bapak Hairul, setidaknya kita belajar bahwa beberapa analisis ini telah sesuai dengan kurikulum Merdeka dan juga sesuai dengan pembelajaran sejarah pada kurikulum Merdeka. Akan tetapi, dalam kaitannya terkait dengan analisis filosofis, khususnya adalah Bapak Hairul, ini terlebih ke arah pragmatisme. Iya, lebih ke arah pragmatisme, yaitu bagaimana konteks pembelajaran ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ini belum menjadi poin utama dari kurikulum Merdeka maupun pendidikan sejarah sesuai dengan falsafah yang telah tadi dikemukakan, yaitu perennialisme, esensialisme, ataupun bahkan konstruktivisme. Hasil kesimpulannya, meskipun modul ini membawa manfaat praktis, ia lebih cenderung ke dalam filsafat pragmatisme yang menekankan aplikasi pengetahuan daripada filsafat-filsafat yang telah dijelaskan sebelumnya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih banyak telah menonton. Kita akan ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.